memberikan banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat. Salawat salam mari kita panjatkan karena kisah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang para sahabatnya dan para sahabat umatnya yang kita dari Terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan atas kehadirannya pada rapat dinas pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Adapun susunan acaranya rapat pada hari ini yaitu pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, ketiga tanya jawab, keempat penutup. Baik, marilah kita buka rapat dinas pada hari ini dengan membaca basmalah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam rapat dinas pada hari ini. Yang pertama, tidak capek-capek saya selalu mengingatkan kedisiplinan, karena sekarang sudah jelas kedisiplinan kita. Selain saya yang menilai, teman itu kayaknya mengarahnya, kalau program seperti itu mengarahnya ke P5 Bu. Itu iya. P5. Kalau misalnya P5-nya kita udah mau fokus di agama, nggak apa sih Pak? Jadi kayak ya kalau kecil aja. Bisa aja nanti itu program Bu Rosi ya, program Bu Rosi. Bisa aja nanti pembiasaan kita masukkan kepada literasi. Misalkan sebelum pembelajaran KBM dimulai 5 menit atau 10 menit kita biasakan anak itu membaca. Yang minimal satu semester itu dia bawa buku cerita lah satu. Iya. Bawa buku cerita dari rumah satu ya. Terakhir kan mereka udah sampai 3. Kebetulan karena yang buku yang di sini udah saya ambil di yeah. Itu kan mereka saya punya kewajiban juga kan karena sudah dinasi oleh yeah. negara. Jadi sudah 3 buku tuh dibacakan Pak, sudah 1 minggu ini. Nah, nanti kalau yang saya tanya anak-anak kalian punya nggak buku cerita di rumah? Setelah punya gitu. Nanti setelah bukunya udah dibaca satu kali cerita itu Pak, satu anak wajib punya 1 buku karena mereka akan bacakan buku dari mereka untuk temannya, kan udah sampai habis nih Pak. Setiap hari kan mereka udah habis tuh bukunya. Misalnya buku yang dari Litara udah habis, buku di perpustakaan juga udah, kemarin udah juga yang perpustakaan itu bisa itu jadi masa maksudnya 1 buku pun mereka nggak punya di rumah gitu Pak. Jadi mereka beli 1 dan mereka karena mereka punya kewajiban untuk membacakan buku mereka sendiri ke temannya. Buku cerita gitu. Memang gitu. Jadi setiap anak tuh harus punya buku, minimal buku cerita gitu ya. Dari buku yang dia miliki itu dipelajari, dibaca sampai habis. Misalkan hari Senin 5 menit lah atau 10 menit sebelum KBM dimulai suruh baca buku dia sendiri. Nah nanti pada saat mungkin pelajaran bahasa Indonesia bisa kita terapkan. Kalau memang sudah semua membaca bukunya masing-masing, kita terapkan bercerita kembali gitu kan, menceritakan kembali cerita yang sudah buku yang dia baca. Nanti temannya menyimak kan, ada semuanya komponen dari bahasa Indonesia itu bisa terlaksana, menyimak, membaca, berargumentasi dan sebagainya itu bisa ini. Itu pembiasaan. Gimana kalau pembiasaan itu selain duha, senam, kita tambahkan literasi sebelum KBM. Untuk literasi kelas 5 juga demikian. Jadi saya setiap hari Senin itu saya masukkan di setiap hari Senin gitu. Jadi anak-anak membaca. Memang dari tahun ke tahun itu saya kalau sebelum naik ke kelas anak-anak itu mengumpulkan buku begitu. Di lemari saya ada. Terus apa yang dibaca anak itu hari ini diberi tanggal. Itu nanti kan kita berhubungan akreditasi pasti ditanyakan apakah ada buku literasi untuk anak itu. Jadi bersinambungan lah gitu. Moga-moga di kelas 1 sampai ini ada seperti itu. Iya, salah satunya benar Bu Lita. Bagus. Sempat beranjak dulu Bu. Bapak Ibu mau Willy, saya kakaknya udah ada. Bu Rosi ada sedikit ini mau disampaikan. Kita dukung aja. Nanti jam 12 kurang 1/4 ya. Saya makan dulu deh. Udah. Pak Yuli jadah jadi digoreng kan ini? Belum 2 kali. Mana jadi
udah sabar. Kita dulu nanti kedengeran suara. Oh iya ya. Lagi. Bu Rosi saya geser. Belakang Kak Willy yang ini sate kok. Oh, Iya, Kak Willy belakangnya bala-bala ya? Ya, berarti disampaikan. Kak Willy, itu bala-bala. apa bal-bala? Bakwan. Wali ya. Kalau bakwan tuh mendung. Kalau yang TV garing balaban Itu bakwan dari Pak ya? Bakwan di mana-mana. enggak beda. Kalau bakwan tuh yang biasa ada udangnya itu loh Bu. Yang penuh gitu. Apaan itu? Ayo silakan Bu Rosi. Enggak. Dengar aja. Gitu aja. Lagi? Rosi namanya. Mas pakai ini siapa? Kayak kuning. Kalendernya mau dicoba nggak, Bro? Oh, kalendernya aja. Makanya lainnya deh. Jadinya rame nih. Berarti dia oh iya, mau ngaji ya? Iya juga ya. Sebentar. Mas juga kok. Mas kalian dong kok. Ada. Bagus ya kamu. Aku udah jalan ya tugas. Kenapa Mak? Ini oh iya, sudah saya udah dipakein. Masuk. Hah? Itu pembayu. Udah tolong lagi datang. Operator. Mana ya? Di mejanya ada nggak? Di bawah. Ada. Itu ada siapa ya? Ada nih. Bu Rosi kayaknya ketuk-ketuk Di pintu deh. kapan nih? Ada mic-nya bagus. Kata Pak Yuli mic-nya di bawah, Miss. Mic-nya Pak Yuli, mic-nya Pak Yuli kan Iya Bu itu. Speaker. karaoke Pak Yul. Bukan mic yang lain. Ini mana ya? Ini bukan beda ya? Gak bisa ya Pak Yuli, Pak Yuli. Pakai ini bisa nggak sih? Oh, ada Pak Yuli. Dia mah mic yang mantau. Dia di dalam ini Bu. Kayaknya pakai itu deh, mic yang itu. Di dalam kampus itu. Oh, pakai yang wireless. Kayaknya pakai wireless ya? Yang ini Bu. Coba. Emang kayaknya pakai itu dah Bu. Coba pakai ini. Ya ini ada mobilnya. Bapak itu kan punya bawa dia. Iya benar. Cek bener ya? Yang gede. Dikalungin dong Bu. Galungin. Speakernya kalungin. Sambil bawa ember. Bercanda berarti. Ah, ini ada setannya di sini. Intermezzo. Apakah terus sebelah sini nggak kelihatan ya Bu? Nah, pas ini bulannya ya. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suratman SPD yang telah memberikan kesempatan, memberikan waktu pada saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Terima kasih juga kepada Dewan Guru SDN Makassar 1 yang berkenan hadir di setelah kita rapat untuk menyempatkan waktu untuk sama-sama kita sharing yang melalui Bu sharing aja. Next selanjutnya Bu Rex, Nah jadi budaya positif ini adalah modul 1.4. Jadi di pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul. Saat ini saya sudah modul 2. Di modul 1 itu dibagi lagi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah 1.4 ini konsep intinya adalah tentang budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, keyakinan kelas. Cukup banyak, tapi nanti kita sedikit-sedikit aja dari yang paling utama sih nanti mungkin ada di sini ya, di segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Nah, perubahan paradigma belajar, guru perlu memahami dan menghargai keberagaman siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang sesuai kebutuhan belajar murid. Jadi kan kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa murid kita itu tidak ada satupun yang sama, semuanya itu berbeda, semuanya itu unik. Jadi keberagaman itu suatu keniscayaan, makanya dirancang oleh kurikulum itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena bagaimana mungkin kita menyamakan pembelajaran padahal murid-muridnya itu berbeda. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenal murid-murid kita? Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan berbagai cara. Dan ini saya rasa sih sudah kita lakukan semua ya Bapak Ibu, membaca rapor siswa, kemudian berbicara dengan wali kelas sebelumnya, melakukan asesmen awal, mengamati perilaku siswa selama kita mengajar begitu. Supaya kita mengidentifikasi, oh murid ini yang diidentifikasi ada 3. Kesiapan belajarnya, apakah dia sudah siap belajar di level yang baru, kemudian minatnya apa gitu. Dan profil belajar itu ada yang audio, visual, dan kinestetik. Yang gaya belajar itu, kalau gaya belajar audio berarti dia senangnya menonton video, kemudian kalau itu audio yang mendengar, visual yang nonton video, atau yang kinestetik yang sukanya bergerak. Nah, ketiga anak itu ada semua di kelas kita nih. Bagaimana cara kita mengakomodasi mereka yang berbeda itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, nah sekarang kita sebelum bagaimana untuk pembelajaran itu, ini ada teori kontrol, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Bapak Ibu mengepalkan tangannya. Nah, paling siapa ya? Bu Lulu deh, saya minta tolong kalau Bu Lulu dan Bu Rita. Bu Rita deh yang mengepalkan tangan. Nah, di tangannya Bu Rita ini ada sesuatu yang berharga. Apapun itu yang Bu Rita yakini. Sekarang Bu Lulu dengan berbagai cara, mau dipaksa, mau diberi uang, misalnya diiming-imingi, supaya Bu Rita membuka sesuatu yang berharga itu dan menunjukkannya ke Bu Lulu. Kira-kira gimana Bu Lulu? Coba, ya. Terima kasih ya Bu. Ada foto Pak Anton. Nah itu dia. Ada sesuatu yang Bu Rita genggam dengan erat. Supaya ya, nanti itu untuk keputusan cara Bu Rita mau membuka atau tidak. Sekarang Bu Lulu akan berusaha dulu supaya dibuka. Kemudian sedang menggenggam. Kemudian sering Pak. Bu Lulu harus ini pegangannya gini loh Pak. Iya. Itu Budian sering Bu, Budian. Kewajibannya Pak ini sesuatu apa? Boleh dilihat Bu. Budian. Karena ini hanya untuk wajah. Iya. Tidak boleh orang tahu. Budian tersenyum, Budian di. Jadi kalau misalnya ini tetap aja ya, kan kadang-kadang anak juga begitu. Seperti kemarin anak tuh membuka begini aja, anak ini nggak mau karena punya masing-masing ya. Nah ini saya mencontohkan, jadi karena ini apa? Ini punya aku sendiri, jadi punya privacy ya. Itu Jadi Bu Rita memutuskan untuk membuka atau tidak Bu? tidak. Tidak. Ya. Ini hanya contoh kemarin murid ya, gitu aja. Ya betul. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Bu Rita dan Bu Lulu. Aku bisa membukanya ini. Bukan yang lain lagi. Jadi apa baik buka. kepalan tangan ini diibaratkan diri kita sesungguhnya yang orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Diri kita sendiri yang mengontrol. Misalnya pun dulu memaksa, tapi misalnya Bu Rita kan muridnya. Dulu maksa pokoknya saya guru kamu harus buka. Mungkin dia membuka,
Tapi saat itu adalah bukan dari motivasi dia membuka itu karena faktor eksternal. Ketika itu nanti dia tidak akan mengulang lagi, dia akan tutup lagi, tidak akan membuka selamanya. Jadi harus dari dia bahwa ini instruksi bahwa kadang kita merasa ketika kita bisa murid itu mendengarkan kita bisa mengontrol dia, padahal waktu itu dia mengontrol karena paksaan, karena ini aja, misalnya imbalan, tapi di lain waktu dia akan kembali lagi. Jadi bukan dari kejadiannya. Kemudian selanjutnya Bu. Nah ini kita ingin bersama berubah dari stimulus respon ke teori kontrol, bahwa kita pikir realitas kita sama, ternyata kebutuhan kita berbeda. Mungkin saya mau yang ini. Orang lain bisa mengontrol saya itu stimulus respon, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi sebetulnya guru-guru itu tujuannya adalah bukan untuk mengontrol murid, tujuannya untuk menuntun sampai murid punya kesadaran dari dirinya sendiri. Itu seperti filosofi KKD bahwa guru itu menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak itu sudah punya bibit, sudah punya bakat dasar yang mereka bawa. Kita perlu mengidentifikasi tadi yang mengidentifikasi, setelah kita identifikasi lalu kita tuntun sampai mereka jadi yang bibit itu. Misalnya mereka adalah bibitnya padi, kita nggak bisa kamu harus jadi jagung, ya kan Bu, nggak bisa mungkin saya, karena kita pikir jagung lebih bagus daripada padi gitu. Jadi kita enggak, kamu harus belajar ini tuh penting buat masa depan kamu gitu kan. Kita memaksa dia untuk jadi jagung padahal dia bibitnya padi. Jadi kita hanya seperti petani, kita menuntun, menyiram, memupuk. Lanjut Bu. Bentar ya Bu ya, baru apa Dulu di sana tunggu dulu ya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran tadi? Karena kan kita sebagai pendidik tentu kita ingin menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, yang juga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hukuman. Jadi saya mau cerita sedikit, ini curhat aja dulu. Saya waktu dari SD sampai SMA itu selalu berprestasi, selalu ranking 1 atau 10, 5 besar lah masih. Tapi sampai sekarang, tapi saya itu jarang dikasih hadiah kan. Tapi saya jarang dikasih hadiah, jarang dikasih imbalan, dikasih pujian. Karena mungkin orang tua saya mungkin bukan yang seperti tipe penguji, tapi mungkin waktu itu kita kondisi ekonomi juga kurang, jadi nggak pernah saya dikasih hadiah. Nah, suatu hari waktu SMP itu yang ambil rapor saya itu adalah tukang bakso. Jadi di sebelah rumah saya itu ada tukang bakso yang ambil, karena orang tua saya kan ngambil. Nah, tukang bakso itu pas saya minta tolong, Pak ambil rapor saya, bisa nggak? Diambil tukang bakso ini, Pak D bakso, saya bilang, Pak D bakso ini, iya, kok kamu ranking 1, kamu dapat hadiah apa? Kata tukang bakso itu, enggak, saya nggak pernah dapat hadiah. Wah, kamu pintar gini nggak dapat hadiah. Di situ saya punya konsep bahwa kalau kamu berhasil, kamu harus dikasih hadiah. Ya, harus dikasih. Padahal sebelumnya saya enggak, tapi karena tukang bakso, karena nggak pernah. Karena Pak D bakso bilang, loh kamu pernah dikasih hadiah? Nah, saya jadi punya pikiran bahwa kalau kita berhasil itu harus diberi imbalan. Sejak itu saya jadi sedih kalau nggak dikasih hadiah. Nah, baru pas pendidikan CGP ini itu saya sampai waktu lagi belajar LMS, saya tuh sampai nangis gitu, bahwa ternyata imbalannya adalah bukan hadiah itu, imbalannya adalah keberhasilan kita. Nah, jadi ketika kita berhasil, harusnya kita perlu hadiah. Itulah imbalan untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya yang lain itu seperti bonus gitu kan, itu yang ini dibangun kita terapkan ke anak-anak. Karena imbalan dan hukuman ini itu efeknya seperti tadi saya sampai besar tuh punya pikiran seperti itu, bahwa orang tua saya tuh bingung nggak ngasih saya hadiah, padahal saya nggak pernah pikir itu. Nah, sebenarnya reward itu juga hukuman. Ketika kita dikasih
dikasih reward, anak yang nggak dikasih reward itu akan cek, oh saya jelek ya, nanti saya nggak dikasih hadiah, jadi gimana? Itu sebenarnya bahayanya reward and punishment. Jadi implementasi perlu. Sebenarnya kalau kita lagi belajar PGP, loh padahal ini bagus loh begini, pada banyak ini ya tantangan. Tapi ternyata memang efeknya itu kurang bagus, kurang positif untuk pemberian imbalan dan hukuman. Jadi anak harus tahu ketika dia berhasil menyelesaikan suatu proyek, dia keberhasilan itulah rewardnya dia. Nah kemudian selanjutnya berisi. Nah nilai-nilai kebajikan, nah seperti ini. Jadi makanya ini di banyak ya nilai kebajikan ini untuk yang international di primary years program ini yang berdasar toleransi, rasa hormat, kemudian ada juga pelanggaran skill, keterampilan hidup. Tapi untuk akhirnya kurikulum merdeka menyatukan nilai-nilai kebajikannya dalam profil pelajar Pancasila disesuaikan dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Beriman bertakwa, berakhlak mulia, berpendidikan global, berkomunikasi dalam kritik dan kita ingin menumbuhkan nilai kebajikan ini ke diri anak. Nah, bahwa sebenarnya tadi bahwa kita itu kebutuhan dasar manusia, apapun yang kita lakukan semuanya tujuannya untuk memenuhi keinginan kita, kebutuhan dasar kita agar kita penuhi dengan baik. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, itu yang sandang, pangan, papan, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, penerimaan, kemudian kebebasan, dengan diri memiliki penguasaan dan kesenangan. Nah, biasanya anak-anak di kelas saya kalau ribut atau kalau anak-anak nakal itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalnya jadi kayak misalnya mereka ribut di kelas karena ini mungkin dari terpenuhi kesenangan, karena kelasnya misalnya membosankan, nggak boleh main, nggak boleh ketawa. Jadi mereka mencari kesenangannya sendiri. Jadi ketika anak itu bereaksi, sebetulnya mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah kita perlu kalau kita udah paham ini, bahwa anak-anak tuh pengen diterima, sebenarnya pengen bebas, pengen merasa menguasai itu dia bisa dan mengerjakan soal dan kesenangan. Elemen ini harus kita tumbuhkan di dalam kelas. Selanjutnya, nah motivasinya tadi supaya mereka bisa melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada yang untuk mendapatkan imbalan. Nah kita pengen semuanya sama ini, jadi cuma ke anak murid, ke guru-guru juga saya. Kalau Bu Desi lihat di laptop saya ini, yang ketiga ini tuh jadi wallpaper saya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita melakukan yang terbaik dari diri kita, karena kita ingin menghargai diri sendiri, bukan karena nggak enak kalau dihukum Pak Suratman misalnya, nggak nyaman kalau sampai ditegur, atau karena ingin wah bagus ya dipuji. Itu masih yang motivasi paling rendah ini, motivasi tengah, dan ini motivasi yang paling ingin menghargai diri sendiri. Saya pun sampai saat ini masih terus belajar, karena bukunya ini masih saya tempel di layar komputer saya, di layar laptop saya. Lanjut. Nah sekarang, maaf ya, Pak. saya tinggal ya. Nah untuk bagaimana caranya supaya kita menghindari tadi ya hukuman dan punishment, kita punya gaya yang ketiga nih yang lagi diperkenalkan sekarang, yaitu restitusi. Karena kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid gak tahu apa-apa, tiba-tiba udah kamu ini dihukum, kemudian murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan biasanya berupa hukuman fisik. Kemudian kalau konsekuensi tidak pernah sih, konsekuensi itu biasanya kayak peraturannya apa, kalau dilanggar apa. Misalnya melanggar lampu merah berarti kamu harus ditilang, itu konsekuensi. Nah yang ini kita terapkan ke murid-murid bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Kita menciptakan kondisi bagi murid untuk dia memperbaiki kesalahannya dan mengajarkan murid-murid sendiri yang mencari solusi terbaik.
bagaimana caranya restitusi. Nah, karena ada 5 posisi kontrol nih, guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan teman. Teman ini sudah cukup baik, tapi manajer ini loh yang kita inginkan bersama. Jadi manajer yang bisa menjalankan restitusi. Selanjutnya divisi. Nah, ini kemarin saya buat keyakinan kelas karena di restitusi itu nanti ada ditanya sama gurunya gitu. Keyakinan kelas kita apa, nak? Jadi sebelum kita nanya keyakinan kelas, kalau keyakinan kelasnya nggak ada, berarti kan nah ini yang saya bikin coba lagi lah. Keyakinan kelas sebelum jadi ini kesepakatan kelas. Saya ingin menjadi, saya bangun dulu bahwa dia punya motivasi apa di masa depan dan mengapa sekolah penting. Setelah penting saja mereka tahu bahwa sekolah itu penting supaya untuk masa depannya, maka kesepakatan kelas yang pertama, saya siswa yang rajin belajar. Di sini ada berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, tidak harus banyak, sesuaikan dengan kondisi kelas. Tadinya saya masih pakai konsekuensi tahun lalu sebelum PGP ini saya masih pakai konsekuensi. Sekarang udah pakai ini keyakinan kelas yang restitusi, nggak ada lagi konsekuensi, jadi keyakinan kelas dari diri sendiri. Selanjutnya, nah cara segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selama ini saya pun melakukan hal yang sama, bahwa kalau kamu salah, kamu harus menebus kesalahan. Itu membangun identitas gagal. Jadi anak-anak, oh kalau saya salah, tuh saya jadi orang yang manusia yang gagal, manusia yang tidak berhasil. Itu yang dipelajari dari menebus kesalahan. Tapi kita mau ubah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Bayangkan dari kesalahan kita bisa belajar sesuatu sampai menjadi orang yang sukses untuk memperbaiki kesalahan. Jadi menstabil, makanya pertama paling penting menstabilkan identitas. Jangan kita hukum dia dengan kamu memang nakal. Bahkan, nah prinsipnya adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah di bagian ini salah satu pernyataannya guru bisa berkata berbuat salah itu wajar. Nah, bapak ibu juga pernah melakukan itu kalau marah. Jadi itu biasanya kita stabilkan dulu identitasnya, karena apalagi kalau mereka lagi marah kan, lagi emosi, kamu emang gimana? Biasanya kan langsung, kalau saya juga bisa langsung cepat ke ini nih. Saya tipenya setelah saya refleksi, saya biasanya ini validasi tindakan yang salah. Langsung kesalahannya apa? Saya tidak menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, setelah mereka sudah tenang, sudah ternyata gurunya pun pernah melakukan kesalahan yang sama misalnya, baru kita validasi tindakan yang salah. Caranya adalah kamu pasti punya alasan melakukan itu, namun adakah tindakannya yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas? Kalau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, berarti kan itu sebuah kesalahan. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin kalau kamu kesal, kamu boleh marah, tapi tambahkan sikap yang baru. Bagaimana kamu mengontrol emosimu, misalnya begitu. Sampai setelah mereka tahu kalau tindakannya salah, baru kita menanyakan keyakinan. Sekarang nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang menghargai teman saya, Bu, menghormati. Saya mau minta maaf. Sampai dia sendiri yang mengucapkan penanyaan ke saya. Selanjutnya, nah ini kita tonton bersama. Contoh, ini simulasi penerapan segitiga. Soalnya kan benar ya? Iya. Itu aja di bluetoothin ke situ baik buat Kapan sih? bluetooth ininya laptopnya bisa ke ini komputer. Oh iya, coba beri Bluetooth. Di sini biasanya bobong Bluetooth ya. Gitu. Ini boleh. Di bawah ngapain bawa baju aku? Oh ininya buka. Maaf ininya mati. Oh ini suaranya. Tadi soalnya bunyi WhatsApp-nya. Nah ini ada artis ya. Coba kita tunggu. Lagi kapan ya belinya? Boyki kapan nyawa kelas? Oh iya ini kelas yang voice over itu. Besarinnya Klik aja berarti besar sendiri. ini Iya.